Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Kali ini Pondok Media akan membahas soal penilaian tengah semester 2 untuk tema 6, muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Baiklah, kita langsung ke soalnya nomor 1. Kalor selalu berpindah dari benda yang bersuhu titik-titik ke benda yang bersuhu titik-titik. Masih ingat anak-anak? Bersuhu tinggi ke suhu rendah. Betul sekali. Nomor 2, termometer adalah alat untuk mengukur, mudah ya ini ya, suhu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini nomor alat, nama alat: setrika, mixer, oven, kipas angin, rice cooker ya. Dari tabel di samping, alat yang menggunakan energi panas. Ini kelihatannya soalnya ini agak kurang tepat ya, bukannya menggunakan ini tapi menghasilkan. Ini menghasilkan energi panas. Mana? Setrika menghasilkan, mixer gerak, oven panas, kipas angin gerak, rice cooker panas. Berarti 1, 3, 5 pilihannya 2, berarti 1 dengan 3 nih ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pemasangan kabel listrik dibuat kendur. Hal ini dilakukan supaya saat pemuaian pada siang hari tidak putus. Muai itu tambah panjang. Nah, ini tidak putus berarti ini salah ya. Masalah agar tidak rusak, salah. Pada malam hari tidak putus saat penyusutan. Nah, ini betul ya. Pada malam hari itu suhu dingin maka terjadi penyusutan. Kalau dipasang sudah tegang maka bisa putus. Proses perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya disebut konduksi. Ini dengan zat perantara tapi tidak memindahkan molekul-molekul zat perantaranya. Lanjut nomor 6. Pada saat malam hari, suhu di daratan lebih cepat turun dibandingkan dengan suhu di laut, sehingga tekanan udara di atas permukaan air laut lebih rendah daripada di daratan. Udara bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, sehingga terjadi hembusan angin dari darat ke laut. Ini sudah jelas. Nah, ini kata kuncinya ya. Dari darat ke laut, maka namanya angin, karena asalnya dari darat namanya angin darat. Tuh, kita lanjutkan ke nomor 7. Udara merupakan penghantar kalor yang, nah ini udara penghantar kalor yang buruk ya. Kemudian perhatikan tabel di bawah ini. Besi, sendok, plastik. Pasangan nomor dan benda yang merupakan konduktor. Nomor karo benda konduktor. Ini juga kurang tepat ya. Gini saja. Yang nomornya saja yang merupakan yang abjadnya saja ya yang merupakan konduktor mana. Kita lihat. Besi konduktor, ya. Sendok plastik tidak, panci aluminium ya, paku ya, kayu tidak, kain tidak, kawat ya. Mana yang optionnya atau pilihannya yang terdiri dari A, C, D, dan G. Nah, ini B ada salah, berarti ini salah ya. Kemudian 4A, G, G nya kawat, betul. C, betul ini ya. A besi, G kawat, C panji aluminium, berarti ini jawabannya. Kita cek dulu apakah ada jawaban yang betul juga. C betul. Ini ada kayu, salah ya. A betul, B salah. Nah, berarti jawabannya adalah B. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 9. Pada setrika listrik terdapat bahan dari isolator yang berguna agar tidak panas saat dipegang. Bagian itu terdapat pada, nah ini jelas ya apa anak-anak, pegangan setrika. Ini sudah jelas. Lanjut ke nomor 10. Berikut ini yang bukan. Ini lihat kata-kata yang bukan, jangan sampai terlewatkan.
yang bukan merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nelayan menyesuaikan waktu untuk pergi, waktu mencari ikan, betul ya. Petani menanam padi menyesuaikan musim, betul, musim penghujan. Penduduk lebih memilih tinggal di daerah yang rawan bencana, jelas salah ya. Berarti jawabannya terkecuali, berarti C. Masyarakat yang tinggal di daerah ingin menanam sayuran, ya betul. Kita lanjutkan ke nomor 11. Penggunaan bom ikan saat menangkap ikan di laut akan berdampak tangkapan nelayan bertambah. Ini dampak yang dimaksud adalah dampak negatif ya. Terumbu karang rusak, betul nih ya. Nelayan mendapat pendapatannya naik, munculnya ombak. Berarti ini dampak negatifnya adalah ini ya. B. Terumbu karang menjadi rusak. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 12. Tradisi jaring eret merupakan bentuk kegiatan bersama menarik jaring yang telah disebar. Tradisi ini dilakukan nelayan di pantai mana? Parangtritis, Sanur, Kartini, Pangandaran. Isinya adalah Pangandaran di Jawa Barat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nomor 13. Di bawah ini yang bukan, kata-kata bukan jangan terlewatkan. Merupakan manfaat dari tempat pelelangan ikan. Meningkatnya pendapatan daerah, betul. Sebagai tempat untuk menurunkan ikan. Tempat menurunkan ikan itu di mana? Yang tepatnya adalah di pelabuhan. Pelabuhan itu nanti baru dibawa ke TPI, tempat pelelangan ikan. Pengusaha mengusahakan stabilitas harga supaya tidak naik turun terlalu jauh. Nah, betul. Memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan ikan laut, betul ya. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut kita ke nomor 14. Dalam kegiatan pelelangan ikan yang berperan sebagai penjual adalah dalam pelelangan ikan yang berperan sebagai penjual adalah juru lelang. Baik. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya pada tanggal berapa anak-anak? Masih ingat? 2 Oktober 2009. Kita lanjutkan ke nomor 16. Kita baca, usaha batik khas Indonesia yang memiliki warna dan corak tertentu sudah dikenal di mancanegara, sehingga memberikan keuntungan dan penghasilan bagi pemiliknya. Hal ini merupakan pengaruh usaha dalam bidang ada keuntungan penghasilan, berarti di bidang ekonomi. Oke. Nomor 17. Makanan kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas dari mana anak-anak? Dari Jakarta, yaitu masyarakat Betawi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 18. Susunan tangga nada yang disusun secara berjenjang disebut susunan nada yang disusun secara berjenjang disebut tangga nada. Ini sudah masuk pelajaran muatan pelajaran SBDP. Baik, kita lanjutkan. Nomor 19. Alat musik di samping mana tadi malah hilang. Alat musik di samping menggunakan tangga nada apa ini? Ini alat musiknya apa? Gamelan. Tangga nadanya adalah menggunakan 5 nada, yaitu tanda nada pentatonis. Lagu Gambang Suling merupakan ciptaan dari siapa? Ki Narto Sabjo. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pola lantai tari saman. Melingkar tidak, melengkung tidak, diagonal bukan ya. Pola lantai garis lurus berupa vertikal atau horizontal. Ini ditambahi horizontal ya, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 22. Seseorang yang membuat kreasi gerakan-gerakan pada tarian dinamakan apa anak-anak? Koreografer.
Baik, kita lanjutkan untuk nomor 23. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ini kita langsung ke pertanyaannya. Fungsi gambar bercerita, apakah memperjelas alur cerita? Betul ya? Apakah menambah buku halaman? Ya, tapi ini bukan merupakan fungsinya. Menambahnya menambah tapi bukan fungsinya. Apakah menjelaskan isi pesan dalam promosi satu barang? Betul. Apakah meningkatkan harga jual buku? Nah, ini bukan fungsinya sebenarnya, walaupun nanti mungkin bisa menarik orang untuk membeli buku itu. Tapi yang tepat adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya C. Dan nomor 24. Alat yang digunakan dalam menggambar cerita dengan teknik kering. Kering itu berarti yang tidak ada airnya, tidak ada basahnya. Ini berarti salah, ada cat air. Kemudian ini ada yang tidak ada ya, berarti betul ini. Kita cek lainnya, krayon, ini tinta bak, ini ada tinta bak, berarti jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 25. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan apa? Arsir, gelap dan terang. Baik anak-anak, kita lanjut ke Romawi 2. Semakin besar panci yang dipanaskan, maka energi panas yang dibutuhkan juga semakin besar ya, sama juga besar. Dan nomor 2. Ruang hampa pada termos berfungsi untuk apa? Mencegah perpindahan panas secara konveksi. Tidak perlu saya tulis ya, ini tulisannya besar-besar nanti. Apa? Mencegah perpindahan panas secara konveksi. Ilmuwan yang pertama membuat termometer siapa anak-anak? Galileo Galilei. Nah, ini kebesarannya ini. Yes. Ujung besi akan terasa panas ketika ujung yang lain dipanaskan. Ini merupakan perpindahan panas secara konduksi. Pada terobong asap akan naik ke atas. Hal ini termasuk peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Lanjut, ketika pada siang hari kita menggunakan baju berwarna hitam akan terasa lebih panas karena warna hitam apa anak-anak? Menyerap panas atau kalor ya. Baik, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut apa anak-anak? Isolator. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Nah, gitu aja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah plastik adalah apa anak-anak? Daur ulang. Itu ya. Terus nomor 35. Di NTT, anak-anak? Nusa Tenggara Timur terdapat padang rumput yang luas, sehingga banyak masyarakatnya bekerja sebagai apa? Kalau ada padang rumput yang luas, peternak. Oke. Nomor 36. Tempat pertama kali nelayan menurunkan hasil tangkapan ikannya di mana? Pelabuhan ikan ya, pelabuhan untuk menurunkan ikan. Sebelum dikirim di daerah pemasaran, pengepakan ikan dilakukan di TPI. Lanjutkan ke nomor 38. Daerah Kasongan, Yogyakarta terkenal dengan kerajinan apa? Pernah baca ini? Yang dari tanah liat namanya tembikar.
Baik, nomor 39, kue ini merupakan makanan khas kota Medan. Kemarin di bacaan itu apa ya namanya ya, bolu apa ya, bolu apa, moranti ya, moranti. Coba nanti dilihat di buku bacaan kalian, di buku tema 6 ya. Tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok disebut apa tadi? Yang gamelan, pentatonis. Sebelum menyanyikan lagu, kita perlu melakukan apa? Pemanasan. Tidak hanya olahraga yang perlu pemanasan ya. Tujuannya apa ini anak? Melatih pita suara kita ya, supaya getarannya bagus. Pola lantai adalah, nah ini sebenarnya harus masuk ke Romawi 3 karena ini definisi ya. Seharusnya dibalik, kalau definisi itu dalam isian seharusnya yang disebutkan adalah kesimpulannya ya. Pola lantai teman-teman, garis pola atau pola yang dibentuk sebagai cara penari itu dalam nanti berpindah, bergerak maupun bergeser pada garis yang ditentukan itu. Nah, itu namanya pola lantai. Baik, nah ini terbalik ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 43. Tarian yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang sesuai perkembangan zaman dan tetap mempertahankan itu keasliannya. Kalau tari tradisional daerah ini mempertahankan apa ini belum lengkap ini ya, pernyataan ini ya. Mempertahankan ciri khas tarian tradisional daerah. Kalau tarian tradisional daerah berarti jawabannya apa anak? Tari kreasi daerah ya, tari kreasi daerah. Nggak bisa menulis dengan baik ini pulpennya. Kreasi daerah. Dah, yang penting kalian paham ya. Nomor 44, kuas dan palet lukis digunakan untuk menggambar teknik. Ini ada kuas. Kuas itu biasanya untuk teknik yang menggunakan cat. Berarti cat itu menggunakan teknik basah. Oke. Dan nomor 45, untuk memahami sebuah gambar cerita. Gambar cerita harus memiliki apa? Tema yang sesuai atau tema yang jelas sesuai dengan ceritanya. Jawabannya agak panjang ya. Memiliki tema yang jelas yang sesuai dengan cerita yang akan diceritakan atau sesuai dengan ceritanya, begitu saja. Begitu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, mungkin ada kesalahan, bisa dicari di sumber-sumber yang lain. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, biar kita lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.